Hai everybody, selamat datang di Kotor Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang setting kategori perjalanan dan acara itu untuk video apa atau konten apa everybody. Kotaro Creative. Jadi everybody, setting kategori itu biasanya dilakukan ketika Anda atau kita mau upload everybody ya. Jadi letaknya ada di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, biasanya di handphone juga sama tampilannya. Di sini tampilkan banyak karena di sini di bawah ada promosi berbayar, kemudian teks, subtitle dan yang lainnya. Jadi tampilkan lebih banyak. Kemudian kita scroll di bawah. Di sini ada tag dan kita scroll ke bawah. Di sini ada kategori. Di mana kategori ini ada perjalanan dan acara. Kira-kira untuk kategori perjalanan dan acara ini khusus untuk konten apa? So kita bakal bedah setting kategori perjalanan dan acara. Jadi kita membahas tentang perjalanan dan acara everybody ya. Nah, perjalanan dan acara sebelum kita kupas tuntas lebih jauh, sekarang kita cari tahu dulu arti dalam bahasa Inggris. Siapa tahu ketika di bahasa Indonesia kan itu membuat kita bingung dan jelas banyak yang bingung antara perjalanan dan acara ini maksudnya konten untuk apa. Sekarang kita bakal artikan dalam bahasa Inggris everybody ya. Perjalanan dan acara. Perjalanan dan acara. Perjalanan itu bahasa Inggrisnya adalah traveling. Dari sini sudah paham ya traveling itu apa. Karena ada salah satu bisnis namanya adalah tour travel. Jadi traveling. Jadi orang-orang yang sering melakukan traveling itu akan lebih relate, Anda akan lebih paham mau kemana, mau traveling daripada mau kemana, mau perjalanan. Itu akan maknanya sedikit berbeda everybody. Padahal sebenarnya artinya sama. Kemudian acara dalam bahasa Inggris adalah event. Jadi sampai sini sudah paham ya, ternyata event. Acara itu makna dari bahasa Indonesia mungkin lebih luas. Tapi kalau di bahasa Inggris kan atau yang disebut dengan event, ini akan lebih spesifik dan akan mudah dimengerti. Jadi pada intinya adalah perjalanan dan acara adalah setting kategori untuk konten yang membahas tentang traveling dan event. Atau bisa dibilang ini bukan dan ya, traveling atau event. Bisa jadi traveling dan event, dua-duanya atau salah satunya. Kira-kira seperti itu. Sudah mulai bingung? Kalau sudah mulai bingung, kita bahas, kita bedah sampai tuntas. Jadi kita bedah satu persatu. Yang pertama, kita bedah perjalanan everybody atau yang disebut dengan traveling. Tadi sudah saya rangkum beberapa kategori atau beberapa jenis konten yang masuk di setting kategori perjalanan dan acara. Tapi ini masuk dalam kategori perjalanan everybody ya. Ini dia beberapa kategori yang mungkin masuk di dalam perjalanan. Secara logika ini sangat-sangat masuk everybody ya. Yang pertama adalah motovlog. Jadi untuk Anda yang punya konten-konten motovlog atau car vlog, ngevlog dengan mobil. Nah, mungkin bingung antara ini motovlog ini mobil dan kendaraan atau perjalanan dan acara. Kalau menurut saya, itu lebih tepatnya adalah perjalanan dan acara. Karena motovlog itu membahas tentang jalannya, bukan membahas tentang motornya atau mobilnya. Jadi kalau misalnya review motor atau review mobil itu baru mobil dan kendaraan everybody. Sedangkan motovlog lebih fokus ke perjalanannya, lebih fokus di jalan atau mereview jalan, itu motovlog. Jadi ini masuk dalam kategori perjalanan dan acara karena termasuk salah satu perjalanan everybody atau traveling. Yang kedua adalah review tempat wisata. Jadi why, kenapa review tempat wisata? Setelah kita cari-cari yang namanya setting kategori review tempat wisata itu nggak ada yang tepat selain perjalanan dan acara. Kenapa saya bilang perjalanan dan acara? Karena tempat wisata identik dengan yang namanya traveling, identik dengan destinasi wisata. Jadi itu adalah tempat tujuan untuk berwisata dan orang yang nonton itu pasti orang-orang yang suka traveling everybody. Saya kira itu yang paling relate, yang paling cocok untuk setting kategori review tempat wisata everybody. Kemudian yang berikutnya adalah review lokasi wilayah Anda. Ini meskipun mereview bukan tempat wisata, tapi ini mereview lokasi Anda sendiri. Misalnya review atau vlog keseharian, review tempat-tempat yang ada di desa Anda, review tempat-tempat yang ada di kota Anda. Nah, kategori yang paling cocok di sini adalah perjalanan dan acara. Why? Karena juga bisa dibilang ini adalah destinasi untuk orang yang suka traveling. Siapa tahu ada yang tertarik dengan tempat
wilayah Anda, tempat di daerah Anda yang Anda review. Dan itu adalah orang-orang yang suka traveling, pasti nonton, dan setelah nonton pasti mereka punya rencana untuk datang ke tempat Anda. Kemudian everybody, pendakian gunung. Kontennya tentang pendakian gunung, si orang-orang yang suka adventure, orang-orang yang suka berpetualang. Nah, ini adalah pendakian gunung. Kenapa pendakian gunung ini termasuk perjalanan dan acara? Karena pendakian gunung ini membutuhkan sebuah perjalanan, dan sekali lagi pendakian gunung juga termasuk orang-orang yang suka traveling. Jadi yang paling relate untuk Anda yang punya konten-konten pendakian gunung, yang paling cocok adalah perjalanan dan acara everybody. Kemudian yang berikutnya adalah camping. Camping ini adalah suatu rangkaian mungkin yang dilakukan oleh pendakian gunung. Bisa jadi juga camping di tempat wisata. Nah, balik lagi, ini adalah satu rangkaian, satu paket dari tempat wisata. Penonton yang suka nonton tentang camping itu adalah orang-orang yang suka traveling. So, yang paling tepat setting kategori adalah perjalanan dan acara everybody. Kemudian ada konten dengan konsep mobil, yaitu camper van everybody. Meskipun ini adalah mobil, tapi kontennya tidak mereview mobil, tapi lebih camping, lebih mereview fokus tempat-tempat yang dituju everybody ya. Misalnya camper van, perjalanan menuju kemana, ke tempat wisata mana, dan itu lebih ke petualangan. Jadi settingan yang paling tepat untuk Anda yang punya konten camper van adalah perjalanan dan acara everybody. Oke, perjalanan sudah sedikit kita bahas. Kalau mungkin ada kurang, silakan komen di bawah. Mungkin Anda bingung kira-kira konten Anda itu masuk di perjalanan dan acara atau mungkin yang lain. Silakan komen di bawah, mari kita diskusi. Siapa tahu saya bisa memberikan sebuah solusi, sebuah ide, kira-kira video Anda itu masuk di kategori apa everybody. Apakah masuk di perjalanan dan acara atau mungkin yang lainnya everybody ya. Perjalanan sudah kita bahas, kemudian kita bahas yang berikutnya adalah acara everybody ya. Acara atau bahasa Inggrisnya adalah event. Jadi sudah kita rangkum beberapa konten yang masuk di dalam sebuah acara atau event. Jadi setting kategorinya yang tepat adalah perjalanan dan acara. Yang pertama adalah review event konser. Jadi ini merupakan video yang bukan menyajikan atau memberikan tontonan berupa musik, live musik, tapi lebih ke review tempat event atau venue, suasana yang ada di sana. Mungkin Anda ngevlog berada di salah satu konser atau berada di salah satu event dan Anda mereview tempatnya. Nah, ini adalah termasuk event atau masuk setting kategori perjalanan dan acara everybody. Kemudian ketika Anda mungkin punya dokumentasi tentang seminar, pelatihan, atau apapun itu everybody ya, atau mungkin video tentang webinar lewat Zoom, bisa jadi itu adalah sebuah perjalanan dan acara. Dan itu ada dua pilihan kalau seminar ya, bisa jadi perjalanan dan acara, bisa jadi pendidikan. Tapi yang cenderung di perjalanan dan acara adalah itu merupakan sebuah dokumentasi yang tidak menyajikan tentang materinya, yang tidak fokus dengan materinya, tapi lebih fokus ke suasana seminarnya everybody. Kemudian everybody, setiap 17 Agustus di negara kita budayanya adalah memperingati 17-an atau acara 17-an. Kalau di bahasa Inggris kan adalah event 17-an everybody ya. Lomba-lomba yang dilakukan warga kampung kita masing-masing, itu ada lomba makan kerupuk, lomba perang bantal dan lain sebagainya, panjat pinang, tarik tambang, dan ini merupakan event 17-an atau acara 17-an. Jadi setting kategori yang tepat untuk acara 17-an adalah perjalanan dan acara. Kenapa? Meskipun di dalam videonya tidak ada perjalanannya, hanya sebuah acara, karena ada perjalanan dan acara. Tidak ada setting kategori yang lain yang tepat selain perjalanan dan acara. Kemudian pertunjukan seni tradisional. Mungkin banyak yang bertanya, "Bang, video saya itu tentang tari-tarian. Bang, tentang reok, tentang wayang, tentang apapun itu, sebuah pertunjukan seni tradisional bisa dibilang itu adalah setting kategori perjalanan dan acara. Karena ini merupakan sebuah acara, sebuah event yang digelar dan Anda dokumentasikan dalam bentuk konten video YouTube. Jadi sekali lagi pertunjukan seni tradisional itu masuk perjalanan dan acara everybody. Kemudian untuk Anda yang masih sekolah, mungkin buat everybody yang masih sekolah atau mungkin para guru, orang yang kerja kantoran, biasanya setiap hari Senin itu ada upacara.
Mungkin Anda mau bikin konten tentang upacara, bisa jadi ini adalah perjalanan dan acara. Kenapa? Karena upacara ini adalah sebuah acara, sebuah event. Kemudian yang berikutnya adalah pernikahan. Nah, mungkin banyak yang bingung tentang wedding, tentang pernikahan. Untuk para videografer yang mendokumentasikan kerjaannya, karena itu adalah sebuah pekerjaan dan hasil kerjanya Anda upload untuk portofolio di dalam channel YouTube Anda. Nah, mungkin Anda bingung setting kategorinya ini khusus untuk wedding atau pernikahan itu apa? Yang paling tepat adalah perjalanan dan acara. Kenapa? Karena wedding ini adalah sebuah acara. Video pernikahan, apapun itu bentuknya, itu termasuk dalam perjalanan dan acara everybody. Kalau misalnya Anda tidak setuju dengan pendapat saya yang sudah saya sampaikan, Anda boleh komen di bawah. Mari kita berdiskusi supaya kita menemukan sebuah solusi untuk Anda yang bingung dengan setting kategori. Penjelasan konten-konten yang sudah saya jelaskan, perjalanan dan acara, mungkin Anda punya ide bahwasannya konten Anda itu yang tepat sebenarnya adalah perjalanan dan acara. Silakan komen di bawah konten Anda seputar apa. Dan untuk everybody yang kontennya meskipun bukan setting kategori perjalanan dan acara dan Anda bingung setting kategori yang tepat untuk konten Anda itu apa everybody, karena mungkin channel Anda campur-campur, jadi Anda bingung setting videonya per videonya itu kira-kira kategorinya apa, karena mungkin video Anda tanpa konsep karena Anda bingung. Silakan komen di bawah, jelaskan kira-kira video Anda membahas tentang apa, konsep videonya tentang apa. Langsung komen di bawah dan nanti saya akan bantu memberikan solusi tentang setting kategori yang tepat untuk video Anda itu setting kategori apa everybody. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotor signing out. Bye.